Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Message and Conversations. Ada pula anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Riaska Anissa Utami, ada Ivone Ayesa, dan Anissa Fesya Kavianda. Saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu mengenai proses percakapan. Pada hakikatnya, percakapan ini adalah sebuah peristiwa yang terjadi antara dua orang atau lebih. Biasanya, percakapan ini terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Nah, proses percakapan ini terbagi menjadi 5 tahapan, yaitu tahap opening, feed forward, kemudian business, feedback, dan yang terakhir adalah closing. Saya akan menjelaskan tahapan itu satu persatu. Tahapan yang pertama yaitu opening atau salam pembuka. Salam pembuka ini bisa berbentuk verbal maupun non-verbal seperti berjabat tangan, lambaian tangan, ataupun hanya senyum saja. Nah, salam pembuka dalam berkomunikasi itu biasanya disepelekan oleh orang lain. Padahal kalau kita sebagai receiver atau penerima, kalau kita nggak ditegur tuh biasanya kita bakal mikir yang aneh-aneh gitu. Dan justru hal ini bakal menimbulkan salah paham. Oh ya, contoh dari salam pembuka itu biasanya adalah hai, apa kabar? Atau hey, udah lama ya kita nggak ketemu gitu. Nah, dari salam pembuka ini ada 3 tipe kalimat untuk membuka percakapan. Yang pertama ada cute flippant openers, di mana cute flippant openers ini seperti namanya, sifatnya itu lucu atau jenaka, dan dia tuh maksudnya kadang-kadang ambigu. Biasanya cute flippant openers ini disampaikan kepada orang-orang yang memang sudah akrab dengan kita. Contohnya, seperti misalkan kita sedang reuni, kemudian kita bertemu orang yang sudah lama banget nih nggak kita temuin. Habis itu kita lagi ngeteh bareng, kita iseng-iseng buka percakapan, misalnya, teh ini manis tapi nggak semanis senyum kamu deh, gitu. Sifatnya itu kan karena dia ambigu gitu dan bikin orang ketawa kan. Nah, itu makanya dia dinamakan cute flippant openers. Yang kedua ada innocuous openers, dimana ini adalah kalimat pembuka yang lebih ambigu daripada cute flippant openers. Jadi si pembicara ini menyampaikannya nggak tertuju kepada satu orang, melainkan dia menyampaikan tapi tanpa mencari lawan bicara. Jadi dia hanya seperti ngomong sendiri gitu. Contohnya, misalkan kita sedang magang di perpustakaan, kemudian kita nggak ngerti cara mengoperasikan mesin fax. Kita berbicara dengan agak sedikit kencang kepada semua orang yang ada di sana, seperti boleh nggak minta tolong cara kasih tahu menggunakan mesin fax ini, kayak gitu. Itu kan maksudnya nggak langsung dan nggak tertuju kepada satu orang. Yang terakhir ada direct openers. Ini menunjukkan jelas bahwa si pembicara ingin berbicara lebih jauh dengan lawan bicaranya. Biasanya direct openers ini digunakan oleh para kaum adam karena maksudnya jelas dan tidak bertele-tele. Contohnya seperti aku malu banget mau ngomong ini, tapi jujur aku pengen banget ketemu sama kamu. Boleh nggak kosongin waktu buat kita ketemu besok, kayak gitu. Tahapan yang kedua adalah feed forward, atau ini merupakan proses memberi ide kepada lawan bicara kita untuk membangun suatu fokus dari percakapan yang kita mulai. Nah, tahap ini digunakan untuk memberikan umpan maju yang memberikan gagasan utama percakapan kepada lawan bicara. Contohnya seperti, aku pengen cerita nih tentang si dia gitu, atau enggak, kamu tahu nggak apa yang terjadi di kelas A kemarin, kayak gitu. Nah, umpan maju juga dapat menetapkan warna dari pembicaraan ini sendiri. Jadi kalau umpannya baik dari si pembicara kepada lawan bicaranya, ini akan berdampak baik pula kepada proses komunikasi yang sedang berjalan. Nah, tapi dalam pemberian ide ini kita harus memperhatikan juga bagaimana perasaan si lawan bicara kita, apakah dia moodnya sedang baik atau tidak. Karena jika salah memberikan ide, justru kita akan menghancurkan proses komunikasi yang sudah kita rencanakan sejak awal.
Tahapan yang kedua adalah feed forward, atau ini merupakan proses memberi ide kepada lawan bicara kita untuk membangun suatu fokus dari percakapan yang kita mulai. Nah, tahap ini digunakan untuk memberikan umpan maju yang memberikan gagasan utama percakapan kepada lawan bicara. Contohnya seperti, aku pengen cerita nih tentang si dia gitu, atau enggak, kamu tahu nggak apa yang terjadi di kelas A kemarin, kayak gitu. Nah, umpan maju juga dapat menetapkan warna dari pembicaraan ini sendiri. Jadi kalau umpannya baik dari si pembicara kepada lawan bicaranya, ini akan berdampak baik pula kepada proses komunikasi yang sedang berjalan. Nah, tapi dalam pemberian ide ini kita harus memperhatikan juga bagaimana perasaan si lawan bicara kita, apakah dia moodnya sedang baik atau tidak. Karena jika salah memberikan ide, justru kita akan menghancurkan proses komunikasi yang sudah kita rencanakan sejak awal. Selanjutnya masuk ke tahapan ketiga, yaitu bisnis. Kalau di tahap sebelumnya atau feed forward itu kita tahap memberikan ide kepada lawan bicara, di tahapan ketiga ini kita mempertahankan ide yang sudah kita berikan agar percakapan kita ini berjalan dengan lancar. Di tahapan yang ketiga ini kita juga harus memperhatikan hal-hal yang tidak bisa kita sampaikan kepada lawan bicara atau yang sifatnya sensitif, seperti misalkan mengenai budaya yang tidak bisa kita sampaikan kepada lawan bicara kita dan lain sebagainya. Kita juga harus memperhatikan proses pertukaran dialog dengan lawan bicara kita. Jangan sampai kita yang terlalu mendominasi dalam percakapan tersebut, karena ditakutkan kita justru mengecewakan hati si lawan bicara kita. Dan tahapan yang ketiga ini merupakan proses komunikasi yang terpanjang dalam proses percakapan, karena dia mengandung seluruh bahasan yang ingin kita sampaikan di proses percakapan. Nah, di tahapan yang keempat ini, setelah kita sudah memberikan ide untuk pembicaraan, sudah menanyakan hal-hal yang kita ingin tahu kepada lawan bicara kita, tahapan keempat ini dinamakan feedback atau umpan balik. Nah, tahapan yang keempat ini adalah kebalikan dari tahapan yang kedua, yaitu feed forward, di mana di tahapan yang keempat ini kita merefleksikan kembali pembicaraan yang sudah kita bahas sejak awal. Misalkan kita memberikan timbal balik setelah dia bercerita panjang lebar, seperti contohnya teman kita bercerita mengenai rencananya untuk studi ke luar negeri. Itu dia sampaikan pada tahap feed forward dan bisnis. Kemudian di tahap keempat ini, kita sebagai lawan bicara dari teman kita itu adalah kita mengonfirmasi kembali hal-hal tersebut. Contohnya seperti, oh jadi kamu pengen lanjutin S2 di luar negeri ya? Oh, semoga dapet ya. Seperti itu, dimana hal-hal ini yang bersifat membangun agar memberikan feedback yang baik kepada lawan bicara kita. Feedback terbagi menjadi 5 dimensi. Yang pertama ada positif negatif. Positif feedback biasanya berbentuk pujian. Contohnya seperti, kemarin kamu ranking 1, wah keren banget gitu. Atau negatif feedbacknya contohnya adalah, kok kamu mau sih kerja di perusahaan kecil kayak gitu. Yang selanjutnya ada person focus, message focus, dimana contohnya adalah seorang teman misalkan baru aja bilang sama kita kalau dia habis buka Shopee, terus dia beliin kita jam tangan. Nah, feedback yang kita berikan adalah contohnya yang person focus itu kita bilang, ih kamu baik banget beliin aku jam, makasih ya gitu. Dan contoh feedback yang message focusnya itu misalnya, kebetulan aku emang lagi butuh banget jam baru, ini mereknya apa, nanti aku ganti ya, seperti itu. Yang ketiga ada immediate delay, dimana feedback ini bisa langsung disampaikan setelah pesan inti disampaikan, atau bisa juga tertunda. Nah, contohnya ini adalah terjadi ketika kita sedang menghadiri seminar, yang mana si audiens nggak bisa memotong pembicaraan pemberi materi atau narasumber sebelum ia selesai berbicara, atau kalau kita memberikan tanggapan juga harus menunggu
narasumbernya selesai berbicara, baru kita memberikan tanggapan seperti itu. Nah, yang keempat ada low monitoring, high monitoring feedback. Pengertian untuk low monitoring feedback sendiri adalah feedback yang dapat dilakukan secara spontan sebagai bentuk reaksi yang jujur terhadap isi pesan yang disampaikan oleh pembicara. Dan untuk high monitoring feedback ini adalah feedback yang disampaikan setelah disusun secara berhati-hati untuk tujuan tertentu. Contohnya adalah misalkan kita sedang meeting dengan bos kita, kemudian setelah presentasi bos kita menanyakan bagaimana presentasi saya hari ini, kemudian kita dapat menyusunnya agar tidak menyinggung perasaan bos kita itu namanya adalah low monitoring, high monitoring feedback. Yang terakhir adalah supportive critical feedback, yang mana arti dari supportive feedback sendiri adalah feedback yang dimana kita menerima apa yang disampaikan oleh pembicara, seperti misalkan ketika kita mendengarkan curhatan teman dekat kita, kemudian kita berusaha berempati kepada teman kita itu. Nah, sedangkan kalau critical feedback ini biasanya cenderung dilakukan untuk mengevaluasi lawan bicara kita, dan kadang-kadang kata-katanya juga bersifat seperti menghakimi lawan bicara kita. Contohnya, misalkan ada seorang teman yang berbicara bahwa nilai dia jelek dalam satu matkul. Kemudian, critical feedback yang kita berikan adalah, kamu sih malas, gak pernah belajar, seperti itu. Tahapan yang terakhir merupakan closing, di mana tahapan closing ini merupakan penutup dari sebuah percakapan. Berbeda dengan tahapan pertama, yaitu opening, di mana dalam tahapan opening kita berusaha untuk membangun sebuah percakapan. Di tahapan closing ini kita mengakhiri sebuah percakapan. Biasanya tahapan closing ini digunakan oleh pembicara maupun lawan bicara untuk mengkonfirmasi kepuasannya terhadap pembicaraan yang sudah dilakukan. Nah, contoh untuk mengakhiri sebuah percakapan biasanya menggunakan kalimat-kalimat, kuharap kamu segera mengabariku, atau nanti malam aku mengabari kamu lagi ya lewat chat, seperti itu. Penutup atau closing juga biasanya bisa digunakan untuk menjadwalkan percakapan selanjutnya antara pembicara dengan lawan bicaranya. Contohnya seperti, besok siang kita makan bareng ya, atau besok malam hubungin aku lagi ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai manajemen percakapan. Nah, kita sebagai pendengar dan pembicara itu tuh harus saling bekerja sama untuk menjadikan sebuah percakapan yang kita lalui itu sebagai pengalaman yang efektif dan memuaskan satu sama lainnya. Nah, di manajemen percakapan ini, di antaranya itu ada memulai percakapan, lalu kita harus menjaga percakapan, dan juga kita harus bisa menutup percakapan tersebut. Oke, jadi kita memulai dengan memulai percakapan. Nah, memulai percakapan ini kita memulai dengan beberapa pendekatan. Nah, pendekatan ini dapat diambil dari unsur-unsur proses komunikasi. Oke, pendekatan yang pertama itu ada self-references. Self-references ini suatu cara di mana kita memberikan informasi terhadap diri kita sendiri kepada orang lain. Contohnya, halo, namaku Joe, aku berasal dari Omaha. Atau contoh lainnya, misalnya kita sedang berada pada situasi hari pertama masuk kuliah, maka saya akan memberikan pernyataan sebagai berikut. Saya sudah pernah diajar oleh dosen tersebut, dosennya baik kok, gitu. Nah, pernyataan tadi maka akan direspon dengan baik oleh pendengar, dan terciptalah sebuah hubungan percakapan. Nah, pendekatan yang kedua itu ada references. Ada references itu merupakan cara di mana kita menanyakan suatu pertanyaan yang akan dijawab oleh orang lain, atau kita mengatakan sesuatu tentang orang lain itu. Nah, contohnya misalkan seperti ini, aku suka sweater itu. Atau contoh yang kedua, bukannya kita sudah pernah bertemu ya di kantin. Nah, dengan pernyataan dan juga pertanyaan tadi, maka orang yang kita ajak bicara akan merespon dengan baik dan terciptalah suatu percakapan. Nah, lalu yang ketiga itu ada relational references. Nah, relational references ini merupakan sebuah rujukan hubungan yang membahas mengenai suatu pernyataan
atau pertanyaan tentang aku dan kamu. Misalnya, mau nggak kamu aku beliin minuman? Atau yang kedua, mau nggak kamu pergi ke kantin dengan aku? Gitu. Maka dengan pertanyaan ini, sang pendengar akan merespon, lalu terciptalah sebuah percakapan. Lalu yang keempat, itu ada konteks references. Nah, konteks references ini lebih berbicara mengenai konteks yang lebih umum, yaitu seperti fisik, psikososial, budaya, atau waktu. Contohnya misalnya, tahukah kamu sekarang jam berapa? Atau yang contoh kedua, misalnya kita sedang berada di restoran atau di kantin. Nah, maka saya akan memberikan pernyataan seperti, kantin ini terlihat kumuh ya, gitu. Atau kita bisa menggunakan cara lain untuk memulai percakapan ini. Nah, dengan cara opening line. Nah, cara yang pertama itu ada cute flippant openers. Nah, cute flippant openers ini suatu cara di mana kita memulai suatu percakapan dengan kata-kata humor, kata-kata ambigu, dan juga kalimat tak langsung. Nah, dengan cute flippant openers ini, komunikasi kita akan menjadi lebih informal atau terlihat lebih santai. Maka kita dan juga pendengar akan menjadi lebih santai juga berbicaranya gitu. Lalu yang kedua ada innocuous openers. Nah, cara ini yaitu dimana kita memulai percakapan dengan tidak menggunakan kata-kata humor, tetapi masih dengan kata-kata yang lebih ambigu lagi dan secara langsung. Nah, biasanya dengan cara ini kita lebih suka memulai percakapan secara basa-basi gitu. Lalu yang ketiga itu ada direct openers. Nah, direct openers ini kita memulai percakapan dengan seseorang tetapi menggunakan kata-kata yang lebih formal dan kata-kata dengan kalimat langsung. Misalnya, kita lebih ingin mengetahui sesuatu dengan cepat. Jadi kita harus to the point. Nah, misalnya kayak gini. Jawaban nomor 1 apa? Gitu. Jadi dengan cara ini kita lebih bersifat to the point langsung kepada pembicara. Selanjutnya kita akan membahas mengenai menjaga percakapan. Nah, dalam menjaga percakapan ini ada beberapa prinsip dan juga aturan yang ada. Yang pertama itu ada prinsip kooperasi. Prinsip kooperasi ini merupakan prinsip di mana saat kita proses percakapan itu sedang berlangsung, kita dan lawan bicara kita harus setuju untuk memahami topik pembicaraan yang ada. Nah, ada 4 conversational maxims, diantaranya yang pertama itu ada the maxim of quantity. Nah, the maxim of quantity ini bagaimana kita dalam memulai percakapan itu, dalam melakukan percakapan, tidak terlalu banyak berbicara atau tidak melebih-lebihkan suatu pembicaraan kita gitu. Kita hanya perlu bicara seadanya saja, dan juga sangat penting apabila ketika proses percakapan sedang berlangsung, kita tidak boleh memotong pembicaraan agar pesan tersebut tersampaikan dengan baik ke pendengar yang lainnya. Yang kedua, itu ada the maxim of quality. Nah, the maxim of quality ini bagaimana kita menjaga percakapan kita ini, maka kita harus berbicara dengan jujur dan tidak boleh mengatakan atau menyampaikan sesuatu yang salah. Karena apabila kita sudah berbohong, maka hasil dari percakapan tadi menimbulkan suatu hasil yang tidak seimbang antara pembicara dan juga pendengar. Lalu yang ketiga ada the maxim of relation. The maxim of relation ini bagaimana kita menjaga percakapan itu dengan berbicara atau dengan menyampaikan kata-kata cerita yang masuk akal dan relevan. Jadi kita harus bisa menyampaikan pesannya dengan kata-kata yang mungkin
harus bisa diterima oleh akal manusia gitu. Jadi kita harus berbicara seadanya, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan tidak boleh berbicara hal-hal aneh yang tidak dapat dimengerti oleh akal pikiran manusia. Lalu yang keempat itu ada the maxim of manner. Nah, the maxim of manner ini bagaimana kita melakukan percakapan tetapi harus secara lugas, jelas, dan tidak ambigu. Karena dengan demikian maka sang pendengar pun akan dengan mudah memahami maksud yang sedang kita utarakan, yang sedang kita sampaikan gitu. Jadi sangat penting apabila kita sedang melakukan sebuah percakapan, kita harus berbicara secara jelas dan juga lugas. Oke. Kita akan membahas mengenai prinsip yang kedua, yaitu prinsip dialog. Nah, prinsip dialog ini cenderung membahas mengenai ciri-ciri interaksi kita antar pribadi gitu. Jadi Anda bisa menilai bagaimana ciri-ciri Anda dalam melakukan sebuah percakapan. Apakah Anda lebih suka bermonolog ataukah Anda lebih suka berdialog gitu. Jadi di sini ada di sebelah kiri, yaitu tabel sebelah kiri itu contoh monolog, dan di sebelah kanan itu contoh dialog. Nah, di sebelah kiri itu cenderung lebih negatif dan yang di sebelah kanan cenderung lebih positif. Nah, kita mulai saja dari yang A, yaitu Anda cenderung banyak menggunakan kritikan negatif. Dan yang di sebelah kanan ya, Anda menghindari kritik dan penilaian negatif terhadap personal tersebut. Nah, dari kedua pernyataan ini kita dapat lihat bahwa yang di sebelah kiri cenderung lebih mengeluarkan kritikan negatif agar pembicaraan yang berlangsung tidak dapat berjalan dengan baik. Nah, atau yang di sebelah kanannya, Anda cenderung lebih berusaha untuk menjaga percakapan ini tetap berlangsung dengan baik gitu. Lalu contoh yang kedua, yang B, yaitu Anda cenderung menggunakan komunikasi disfungsional seperti mengekspresikan keengganan untuk berbicara. Nah, di sini biasanya Anda cenderung mengeluarkan kata-kata seperti Anda bukanlah orang yang rasional. Jadi di sini Anda berpendapat bahwa Anda beranggapan bahwa pembicara tersebut atau pendengar tersebut bukanlah orang yang rasional untuk diajak melakukan percakapan gitu. Jadi menurut Anda tidak enak jika berbicara dengan dia gitu. Atau yang di sebelah kanannya, Anda cenderung tetap menjaga komunikasi tetap terbuka gitu. Jadi di sini yang sebelah kanannya menjelaskan bagaimana Anda merupakan ciri-ciri manusia atau ciri-ciri pribadi yang selalu agar berusaha bagaimana percakapan ini tetap berlangsung. Jadi Anda tetap mendengar dengan baik, Anda akan memberikan solusi dengan baik, maka Anda juga akan menyimpulkan dan meringkas pembicaraan tersebut dengan baik pula. Maka Anda akan bertanya apa yang Anda tidak mengerti, apa yang mereka risaukan begitu. Lalu yang ketiga itu yang C, Anda jarang menunjukkan ringkasan cerita bahwa Anda itu mengerti apa makna dari cerita orang tersebut. Jadi di sini Anda cenderung lebih banyak diam, jadi Anda tidak suka bertele-tele dan tidak suka melakukan komunikasi dua arah gitu. Lalu yang di sebelah kanannya, Anda sering meringkas apa yang dikatakan oleh orang lain tersebut dan memastikan pemahaman Anda akurat. Jadi di sini Anda lebih sering menyimpulkan apa yang diceritakan oleh orang tersebut, lalu Anda pahami, lalu Anda pertanyakan kembali ke orang tersebut apakah pemahaman Anda benar, lalu mereka atau Anda dan dia akan melakukan percakapan lagi dan menemukan solusi dari pembicaraan tersebut gitu. Lalu yang keempat, nah, Anda jarang meminta klarifikasi atas perspektif orang lain. Nah, di sini misalnya kayak gini, pembicara sedang
menyampaikan ceritanya, maka Anda di sini hanya diam saja dan tidak meminta dan tidak berusaha untuk meminta perspektif orang lain terhadap cerita pembicara tersebut gitu. Jadi Anda cenderung bodoh amat, bodoh amat dan tidak dan berpikir tidak penting akan cerita tersebut. Lalu yang keempat yang sebelah kanannya itu Anda meminta klarifikasi dan sudut pandang orang lain seperlunya karena inisiatif yang tulus dan juga perspektif orang lain itu sangat perlu bagi Anda gitu. Jadi di sini Anda perlu dengan perspektif orang lain agar pemahaman Anda tadi lebih akurat lagi gitu. Jadi Anda perlu perspektif orang ini agar apa yang Anda simpulkan tadi, apa yang Anda pahami tadi sesuai dengan apa yang Anda pahami sebenarnya gitu. Lalu yang kelima, yang di sebelah kiri itu Anda sering meminta pernyataan positif atau pernyataan persetujuan itu seperti kayak bagaimana Anda menyukai cara saya mengatakan kepada orang lain gitu. Pintar bukan? Jadi contohnya itu misalnya kayak bagaimana misalnya gini, Anda sedang melakukan percakapan, namun Anda menceritakan lagi kepada orang lain dan Anda berusaha untuk diri Anda terlihat benar gitu. Jadi apakah saya berbicara dengan benar tadi? Apakah saya merupakan pembicara yang baik gitu? Jadi Anda berusaha untuk memperlihatkan diri Anda itu sebagai pembicara yang baik, pembicara yang bagus, namun pendengar yang buruk, bukan? Nah, yang di sampingnya yang Anda menghindari pernyataan untuk meminta persetujuan diri. Jadi di sini Anda lebih cenderung tetap kalem aja ya. Jadi di sini Anda berusaha untuk pembicaraan yang berlangsung tadi berjalan dengan sesuai dengan apa adanya, dan Anda tidak berusaha untuk memperlihatkan diri Anda itu benar atau memperlihatkan diri Anda itu mengerti akan pembicaraan yang sudah terjadi tadi atau sebagai pendengar yang baik juga gitu. Nah, jadi di sini Anda bisa melihat bagaimana ciri-ciri pribadi Anda dalam melakukan interaksi gitu. Apakah Anda merupakan contoh dari yang monolog atau Anda merupakan contoh dari yang dialog. Dan di sini monolog itu merupakan komunikasi satu arah di mana hanya Anda yang benarkan atau hanya Anda yang berbicara gitu. Jadi tidak ada interaksi nyata di antara satu orang dengan yang lainnya. Lalu yang dialog ini merupakan komunikasi dua arah di mana ada pembicara dan pendengar dan juga ada pengirim dan penerima, begitu. Jadi selanjutnya kita membahas prinsip yang ketiga, yaitu prinsip bertukar peran. Nah, sesuai dengan namanya, di sini akan ada yang namanya pertukaran peran antara pendengar dan juga pembicara. Nah, di sini pertama-tama kita akan membahas dulu bagaimana itu monolog dan bagaimana itu dialog. Nah, yang pertama monolog. Nah, di monolog ini biasanya komunikasinya tidak nyata gitu. Jadi interaksi yang ada tidak berasal dari dua arah. Nah, di sini monolog ini biasanya mereka ini tidak saling mengerti dan tidak saling memahami, dan mereka saling menyembunyikan kepentingan yang ada gitu. Jadi di pembicaraan monolog, di percakapan monolog biasanya mereka ini akan menggunakan bahasa tubuh atau lambang-lambang tertentu untuk mengisyaratkan bahwa mereka ini ingin bertukar peran yang tadinya menjadi pendengar dan pembicara atau pembicara menjadi pendengar gitu. Contohnya seperti ini. Anda akan menarik nafas dengan kencang lalu membuangnya sebagai tanda bahwa Anda masih ingin membicarakan poin-poin mengenai masalah yang ingin Anda sampaikan gitu. Jadi itu mengisyaratkan bahwa Anda belum ingin bertukar peran. Lalu selanjutnya
Anda juga akan memberikan lambang tertentu untuk Anda mengisyaratkan bahwa ingin bertukar peran yang tadinya Anda sebagai pembicara menjadi pendengar gitu. Nah, selanjutnya itu ada dialog. Nah, di dialog ini merupakan komunikasi dua arah yang dimana Anda saling mengerti dan saling memahami dan tidak menyembunyikan kepentingan yang ada gitu. Jadi Anda saling menghargai dan tidak berusaha untuk mencari kelemahan satu sama lain. Nah, di dialog ini Anda juga menggunakan lambang-lambang tertentu untuk bertukar peran. Misalnya, jika Anda sebagai pendengar, Anda akan menggunakan lambang seperti aku ingin mengatakan sesuatu atau aku ingin berbicara sesuatu. Nah, dengan perkataan ini, dengan lambang ini, Anda mengisyaratkan bahwa Anda ingin juga berbicara gitu. Maka terjadilah pertukaran peran tadi. Tapi bedanya di dialog ini tentu saja kalian saling memahami, kalian saling mengerti, dan kalian saling menghargai, dan kalian akan berusaha untuk mencari solusi dari permasalahan kalian satu sama lain. Gitu. Oke, masih dalam prinsip bertukar peran. Nah, di sini ada yang namanya speaker cues dan listener cues. Di sini Anda sebagai pembicara atau Anda sebagai pendengar. Nah, jika Anda sebagai pembicara yaitu speaker cues, ada yang namanya turn maintaining cues dan juga turn yielding cues. Dalam turn maintaining cues, Anda akan berusaha memberikan sinyal bahwa Anda sebagai pembicara masih ingin berbicara, masih ingin mengeluarkan pendapat-pendapat Anda yang lainnya gitu. Atau turn yielding cues, di sini Anda berusaha untuk memberikan tanda bahwa percakapan Anda sudah selesai dan Anda ingin pendengar tadi memulai pembicaraannya, memulai percakapannya gitu. Nah, yang kedua itu adalah listener cues, yaitu Anda sebagai pendengar. Nah, di sini ada turn requesting dan juga ada back channeling cues. Nah, sebagai turn requesting, di sini Anda sebagai pendengar ingin berbicara, yaitu dengan memberikan suatu tanda kepada pembicara yang sedang berbicara. Lalu jika back channeling cues itu Anda sebagai pendengar akan menunjukkan sebuah tanda kepada pembicara bahwa pembicara selanjutnya harusnya mendengarkan dan akan memberikan respon kepada pembicara yang tadinya sebagai pendengar. Nanti kita akan membahas mengenai menutup percakapan. Nah, banyak dari kalian atau banyak dari kita itu merasa bahwa menutup percakapan itu merupakan hal yang sulit karena masih banyak yang bingung bagaimana menutup percakapan yang baik itu gitu, agar ketika kita menutup percakapan kita tidak menyinggung perasaan orang dan masih terlihat sopan. Nah, di sini saya memiliki beberapa saran yang bisa Anda ikuti untuk menutup percakapan. Yang pertama, evaluasi kembali percakapan Anda dan simpulkan dengan singkat percakapan tersebut agar dapat ditutup dengan mudah gitu. Nah, misalnya kayak gini, saya senang bertemu denganmu dan mengetahui bagaimana permasalahanmu dengan keluargamu tersebut gitu. Semoga kita dapat bertemu minggu depan untuk melanjutkan diskusi lainnya gitu. Atau yang kedua, nyatakan secara langsung keinginan Anda untuk mengakhiri percakapan. Nah, contohnya, saya sebenarnya masih ingin mengobrol, tapi sebenarnya saya masih ingin pergi lagi ke suatu acara. Semoga kita bertemu lagi ya besok gitu. Atau yang ketiga, merujuklah pada interaksi yang akan datang. Nah, jadi di sini Anda meminta untuk memotong atau menutup percakapan dengan situasi yang berkelanjutan. Jadi contohnya, kita bertemu lagi saja ya minggu depan untuk melanjutkan diskusi hari ini gitu. Atau yang keempat, minta penutupan. Contohnya, apakah aku telah menjelaskan apa yang kamu ketahui gitu. Jadi cukup dengan apa yang sudah diminta dan kamu selesai menjelaskan. Jadi Anda akhirnya meminta penutupan. Lalu yang kelima, nyatakan bahwa Anda menikmati interaksi tersebut. Nah, misalnya kayak gini, aku sungguh senang berbicara denganmu gitu. Nah, beberapa saran tadi merupakan tanda bagaimana kita
cara untuk mengakhiri sebuah percakapan tadi. Nah, apabila lawan bicara kita tidak peka terhadap tanda-tanda yang tersirat, maka Anda harus menyampaikannya secara langsung. Nah, selanjutnya, meningkatkan keefektivitasan dalam komunikasi antar pribadi. Nah, dalam meningkatkan keefektivitasan ini, Anda bisa mengikuti beberapa saran yang akan saya berikan berikut ini dalam percakapan Anda. Nah, yang pertama, menggunakan variasi sesuai dengan tingkat vokal, nada, volume, dan irama untuk menyampaikan keterlibatan dan kepentingannya. Lalu yang kedua, menggunakan gerakan yang tepat khususnya berfokus pada orang lain daripada diri sendiri. Lalu yang ketiga, berkomunikasi dengan ekspresi kesadaran budaya. Lalu yang keempat, memberikan umpan balik verbal dan non-verbal untuk menunjukkan bahwa Anda mendengarkan. Nah, umpan balik tersebut itu disebut juga dengan nada percakapan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai masalah percakapan, pencegahan dan perbaikan, dan 2 bentuk percakapan tambahan, gosip dan grapevine. Nah, saya akan membahas masalah percakapan terlebih dahulu. Masalah percakapan. Dalam percakapan, tentu kita pernah mengalami yang namanya masalah percakapan dan berusaha untuk mengatasinya. Atau mungkin kita pernah mengatakan dan melakukan perbuatan sesuatu hal yang menyebabkan ketidaksetujuan. Tentu saja hal tersebut dapat kita lakukan dengan mencari alasan sendiri. Nah, di sini kita akan melihat hanya satu contoh perangkat untuk mencegah potensi masalah percakapan, yaitu disclaimer, dan satu contoh perangkat untuk memperbaiki masalah percakapan, yaitu dengan alasan. Nah, mencegah masalah percakapan, disclaimer. Disclaimer adalah pernyataan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pesan Anda akan dipahami dan tidak akan berdampak negatif pada Anda, menurut Hewitt dan Stokas. Nah, kita dapat melakukan disclaimer ini ketika kita takut pendengar kita pada awalnya akan menganggap komentar kita itu tidak pantas, karena mungkin pendengar kita itu menilai kita terburu-buru tanpa mendengarkan pembicaraan lengkap dari kita. Nah, dalam kasus tersebut, kita dapat menggunakan beberapa jenis dari disclaimer. Selanjutnya ada jenis-jenis disclaimer. Jenis disclaimer ini ada 5. Pertama itu ada heading, credentialing, ketiga licenses, keempat cognitive disclaimers, kelima appeals for the suspension of judgment. Nah, pertama heading. Heading ini jenis disclaimer yang digunakan ketika pendengar Anda tidak menerima pesan Anda atau komentar Anda, tetapi ia tetap menerima ekstensi Anda. Contohnya saja ketika Anda debat di kelas, lalu Anda sebagai seorang yang aktif dan dikenal memiliki nilai bagus berkomentar mengenai suatu hal, akan tetapi teman sekelas Anda itu berpikir bahwa komentar yang Anda utarakan ini tidak tepat, tetapi mereka hanya diam karena mereka berpikir seorang mahasiswa yang memiliki nilai bagus yang sedang berkomentar. Selanjutnya itu ada credentialing. Ini jenis disclaimer yang digunakan untuk membantu Anda memberikan kualifikasi spesial dalam memberikan informasi kepada orang lain agar tidak disalahkan. Misalnya saja ketika Anda mengomentari teman Anda yang tadi kurang tepat mengutarakan pendapatnya, lalu Anda berkomentar buruk mengenai teman Anda tersebut kepada teman lainnya, dan teman Anda si pendengar itu menyatakan bahwa Anda tidak suka dengan teman tersebut. Lalu Anda akan mengelak dan mengatakan, bukannya saya tidak suka, tetapi... Nah, yang ketiga itu ada since licenses. Ini jenis disclaimer yang digunakan untuk meminta izin kepada pendengar kalau Anda akan membahas mengenai suatu hal yang menyimpang dari pembicaraan Anda dan dari pembicaraan Anda dan pendengar tersebut. Contohnya itu ketika Anda dan teman Anda itu sedang berbincang mengenai tugas mata kuliah lain. Kemudian Anda ingin menyelanya dan meminta izin terlebih dahulu untuk membahas mengenai diri Anda. Nah, selanjutnya itu ada cognitive disclaimer. Jenis disclaimer ini digunakan untuk membantu pembicara menjelaskan alasan yang logis mengenai pembicaraan yang disampaikannya. Contohnya aja ketika Anda dan teman Anda sedang
berdiskusi mengenai pro kontra LGBT, dan ternyata Anda adalah termasuk orang yang pro terhadap LGBT, karena menurut pendapat Anda, aliran seksual seseorang merupakan kebebasan orang tersebut, dan ternyata teman Anda merupakan seorang yang kontra terhadap LGBT. Nah, lalu Anda akan menjelaskan alasan yang masuk ke logika menurut pendapat Anda tentang LGBT. Selanjutnya ada appeals for the suspension of judgment. Jenis alasan ini meminta pendengar untuk tetap mendengarkan pembicaraan sampai selesai sebelum menilainya. Nah, selanjutnya itu ada memperbaiki masalah percakapan, yaitu dengan alasan. Alasan merupakan pusat semua bentuk komunikasi dan interaksi yang mempunyai arti, penjelasan, atau tindakan yang mengurangi implikasi negatif dari kinerja aktor. Dengan demikian mempertahankan citra positif untuk diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya ada motif untuk membuat alasan. Tampaknya motif utama untuk membuat alasan ialah mempertahankan harga diri Anda, kemudian untuk memproyeksikan citra positif Anda, dan kemudian untuk diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya ada jenis-jenis alasan. Jenis-jenis alasan itu ada 3. Pertama, I didn't do it, saya tidak melakukannya. Kedua, I was not so bad, itu tidak terlalu buruk. Yang ketiga, yes but, ya tetapi. Yang pertama itu I didn't do it, saya tidak melakukannya. Jenis alasan ini digunakan ketika Anda telah dituduh melakukan sebuah tindakan yang negatif, maka Anda akan membuat alibi untuk membuktikan kalau Anda tidak melakukannya. Yang kedua, I was not so bad, itu tidak terlalu buruk. Di sini, Anda mengaku bahwa Anda melakukan hal negatif tersebut, tetapi Anda berpikir bahwa yang telah Anda lakukan bukanlah hal yang buruk. Contohnya saja seperti ini. Saya memukul dia, alasannya seperti ini. Saya memukul dia, tetapi dia yang memintanya. Selanjutnya yang terakhir, jenis alasan yes but, ya tetapi. Jenis alasan ini digunakan ketika Anda telah mengaku melakukan hal negatif, tetapi Anda menyalahkan keadaan, atau ada seseorang yang mendorong Anda untuk melakukan hal tersebut. Contohnya, saya tidak pernah bermaksud untuk menyakitinya. Saya sebenarnya berusaha membantu. Selanjutnya ada alasan baik dan alasan yang buruk. Pembuat alasan yang baik mengakui tanggung jawab mereka sendiri atas kegagalan dengan mencatat bahwa mereka melakukan sesuatu yang salah, bukan karena mereka kurang kompeten. Pembuat alasan yang buruk menolak untuk menerima tanggung jawab atas kegagalan mereka. Pembuat alasan yang menerima tanggung jawab akan dianggap lebih kredibel, kompeten, dan disukai daripada mereka yang menyangkal tanggung jawab, menurut Dan dan Cody. Ada 5 elemen yang terkandung dalam good excuse. Pertama, pembicara memahami bahwa ia telah melakukan kesalahan, tetapi ia bereaksi lain. Contohnya, alasannya seperti ini. Saya hanya terlambat 2 jam. Kedua, pembicara menyadari bahwa ia harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Contohnya ini, maaf jika saya melakukan sesuatu yang salah. Oke, aku minta maaf, itu jelas salahku. Yang ketiga, pembicara merasa menyesal atas kesalahan yang telah diperbuat. Yang keempat, pembicara meminta maaf atas apa yang telah dilakukan. Yang kelima, pembicara berjanji bahwa ia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Selanjutnya ada 2 bentuk percakapan tambahan yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Pertama itu ada gosip, kedua ada degrapan. Nah, pertama gosip. Gosip ialah pembicaraan sosial yang melibatkan serta membuat evaluasi tentang orang-orang yang tidak hadir selama percakapan. Umumnya terjadi ketika 2 orang berbicara tentang pihak ketiga, menurut Eder dan Enke. Nah, seperti yang kita ketahui dengan jelas, sebagian besar percakapan kita di tempat kerja dan dalam situasi sosial dihabiskan untuk bergosip. Bahkan, satu studi memperkirakan bahwa sekitar 2/3 dari waktu percakapan orang-orang dikhususkan untuk topik sosial, dan bahwa sebagian besar topik ini dianggap sebagai gosip. Gosip tampaknya universal di antara semua budaya, dan beberapa di antaranya merupakan ritual umum yang diterima. Selanjutnya ada degrapan. Degrapan ialah jenis gosip yang terjadi di lingkungan organisasi. Sebenarnya, degrapan ini
Pengertiannya sama dengan gosip, namun ia lebih difokuskan dalam suatu organisasi. Nah, pesan-pesan yang disampaikan ini tidak mengikuti jalur komunikasi formal yang dibuat dalam suatu organisasi. Mereka tampaknya memiliki kehidupan sendiri dan mungkin peduli dengan masalah-masalah pribadi dan sosial atau dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan pekerjaan yang ingin mereka diskusikan dalam lingkungan yang lebih antar pribadi. Nah, di gerakan ini sering disebut dengan istilah komunikasi buah anggur. Mengapa disebut dengan komunikasi buah anggur? Karena istilah itu sendiri diambil berdasarkan kepada kemiripan antara pola komunikasi ini dengan setangkai buah anggur yang bercabang-cabang dan tidak beraturan. Komunikasi buah anggur ini mulai terbentuk Komunikasi buah anggur ini atau gerakan ini mulai terbentuk pada saat para anggota organisasi mulai berbincang mengenai hal-hal apa saja yang terjadi di tempat kerja mereka, mulai dari perubahan kebijakan organisasi, masalah pengurangan karyawan, mutasi, keuntungan perusahaan, gosip dan rumor yang lain sebagainya yang masih mencangkup dalam organisasi tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.